Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan aku di channel NGO. Sekarang aku akan mengajak kalian dengan konten baru, yaitu kisah misteri. Seperti apa kisahnya? Ikut terus. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda bernama Dion, salah satu siswa pencaksilat di desa. Rumahnya sangat jauh dari tempat latihan pencaksilat itu, jadi sekitar 5 km. Karena tempatnya jauh, dia harus mengendarai sepeda motor untuk sampai di tempat latihan. Pada malam hari itu, tiba-tiba ban sepeda motornya bocor, jadi dia tidak bisa berangkat untuk latihan pencaksilat. Lalu dia berusaha menghubungi salah satu temannya bernama Rio. Rio adalah kawan pencaksilatnya. Setelah menghubungi Rio, mereka pun bergegas berangkat menuju ke tempat latihan. Karena latihannya itu dimulai jam 9. Mereka berangkat pada jam 8.45 menit. Karena sejarah latihan dengan rumah dia lumayan jauh, jadi mereka harus berangkat lebih. Ketika itu mereka melewati salah satu jembatan tua yang masih rusak atau masih dalam perbaikan karena terjadi longsor. Karena jembatan itu tidak bisa dilewati kendaraan karena jalannya itu sangat curam, jadi mereka tidak berani menaiki kendaraan itu. Jadi kendaraan itu harus didorong mereka. Anehnya, jembatan itu yang tidak ada airnya, terdengar suara gemuruh air dari bawah jembatan itu. Padahal jembatan itu dalam keadaan rusak, dan Dion dan Rio melihat ke kanan dan kiri tidak ada air sama sekali. Mereka masih berpikiran hal yang positif karena tempat itu memang sungai, jadi normal aja kalau ada suara air. Jadi mereka sampingkan pikiran kenapa tidak ada air itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke tempat. Lalu tiba-tiba setelah melewati jembatan itu, ada 2 orang yang menjaga jembatan itu karena besi-besi di situ sudah banyak yang terpasang. Karena takutnya ada maling yang mengambil besi itu. Lalu Dion dan Rio menyapa orang itu. Namanya Mbak Sulaiman dan Bapak Soleh. Mereka berkata, "Hati-hati, malam-malam mau kemana?" kata Bapak Soleh. Dia menjawab, "Seperti biasa Pak, saya mau latihan silat. Karena ini kan hari Ahad, jadi aku harus latihan Pak." Jawab dia gitu. Lalu Bapak Sulaiman mengatakan, "Ya sudah, tapi nanti kamu hati-hati ya kalau lewat sini, karena kalau sudah larut malam aku ada yang gantiin jaganya, jadi tidak aku lagi." Lalu Dion dan Rio menaiki motornya dan melanjutkan untuk pergi ke tempat. 3 jam sampai 4 jam akhirnya latihan mereka pun selesai dan dia kembali dari tempat. Karena rumah Dion dan rumah Rio itu jauh dari teman-teman atau siswa pencaksilat lainnya, jadi mereka hanya berdua untuk ke arah rumah. Karena dusun Rio dan Dion itu sangat terpencil dari teman-teman, meskipun satu desa cukup jauh juga. Jadi ketika itu akhirnya mereka pun bergegas pulang dan berpamitan kepada
pelatih pencak silat. Rio mengajak Dian untuk pulang. Dian, ayo pulang yuk, sudah larut nih, besok kita kan sekolah. Dian mengajak, ayo kita pulang. Akhirnya pun mereka pun bergegas menaiki motor dan mereka pun bergegas pulang. Akhirnya sampai di jembatan itu, dia melihat pesan dari Bapak Sulaiman tadi agar hati, karena di jembatan itu listriknya sudah ayo kita turun dulu yuk, bilang dia kepada dia. Memang kan jalannya bisa dilewati. Dia mencoba. Lalu mereka pun turun dari motor dan mendorong motor mereka untuk melewati jembatan itu. Tiba-tiba gemercik suara air dari bawah tanah itu terdengar. Dia pun kebingungan bersama mereka. Mereka berdua menengok ke arah kiri dan ke kanan, tapi tidak ada air sama sekali. Tapi mereka tidak berpikir sesuatu yang aneh, jadi mereka melanjutkan mendorong motor mereka. Lalu Dian dan Rio melihat dua sosok bayangan yang berdiri di dekat jembatan itu. Lalu Dian menyapa, Pak, saya numpang lewat ya. Bapak baik-baik di sini biar tidak dicuri. Lalu dia berpikir, ini mungkin ada orang yang menggantikan Pak Sulaiman tadi sama Pak Soleh. Berbicara sama Rio. Lalu dia berbicara dengan Rio. Oh, mungkin itu orang yang menggantikan Bapak Sulaiman dan Bapak Soleh tadi. Jadi mungkin menggantikan masalah kita. Sudah, kita lanjut aja. Lalu kedua orang itu tiba-tiba duduk di tepi jembatan yang masih berupa bongkahan besi. Tapi muka mereka tidak tampak karena tempat itu sangat gelap sekali dan hanya ada lampu satu di dekat jembatan yang paling ujung. Jadi di bagian itu tidak ada. Tambah lagi motor Rio kan tidak nyala, jadi cuma menggunakan senter lewat HP-nya di sini. Mereka pun bergegas pulang. Dan setelah melewati jembatan itu, mereka pun pulang sampai ke rumah mereka masing-masing. Lalu dia masih berpikir, supaya kedua orang itu, aku tanya kok tidak menjawab. Apa mereka orang asing ya? Atau mungkin bukan dari orang desa sini?